Halo semua, kami dari tim Sweet Bakery. Kami berdua adalah owner dari usaha kue ini yang bernama Sweet Bakery. Sebelumnya perkenalkan, saya Angela dan ada rekan partner saya yaitu Saya Thalia. Dan di mana saat ini kami sedang membuka rekrutmen untuk beberapa posisi yang ada pada toko kami. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan sedikit mengenai usaha kami, juga akan menjelaskan prasyarat dan standar kinerja untuk rekrutmen karyawan di Sweet Bakery. Nah, Sweet Bakery itu apa sih? Sweet Bakery itu adalah toko yang menjual berbagai jenis roti dan custom cake. Di mana jam operasionalnya sendiri itu dibuka pada pukul 9 sampai 10 malam. Lalu untuk tujuan bisnisnya sendiri, yang pertama membuat dan menyediakan berbagai jenis roti-rotian, menyediakan jasa custom cake sehingga desain pada cake dapat disesuaikan dengan pilihan customer. Dan yang terakhir, menyediakan makanan-makanan manis lainnya seperti permen, cotton candy, makarun, dan sebagainya. Lalu untuk strategi bisnis, yang pertama membuat macam-macam rasa varian roti, membuat sistem bundling atau promo, mengikuti tren yang ada, menetapkan harga yang relatif murah dengan kualitas baik serta rasa yang enak, dan yang terakhir membuat dan menggunakan sosial media Sweet Bakery seperti promotion TikTok, Instagram, dan sebagainya yang memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Lalu untuk peramalan dan perencanaan tenaga kerja, untuk jumlah dan posisi karyawan, di mana ada admin yang kami rancang itu 2 orang, lalu ada tim digital marketing sekitar 2-3 orang per satu tim, lalu ada kasir, ada 2 orang secara bergantian, ada baker, ada 4 orang yang juga secara bergantian di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Selasa, Kamis, Sabtu. Dan juga ada HRD yaitu kami sendiri. Selanjutnya aku langsung masuk aja ke job description. Untuk yang pertama, pekerjaan admin. Administrator adalah orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi, menjadi admin sosmed yang mengelola sosial media seperti TikTok, Instagram, lalu menjadi admin WAB yang mengelola WhatsApp bisnis. Nah, di mana di sini nanti admin akan berhubungan dengan pihak eksternal yaitu netizen dan calon customer. Untuk tanggung jawab dan kewajibannya, melayani customer dan bertanggung jawab atas sosial media toko. Untuk standar kinerja, tidak gaptek dan mampu beradaptasi secara cepat atas tren yang terjadi. Dan mampu bekerja dalam tim. Dan terakhir untuk kondisi kerjanya, bersedia bekerja secara WFH maupun WFH. Lalu yang kedua itu ada digital marketing, di mana untuk ringkasan pekerjaannya sendiri, melakukan kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand, atau jasa yang dilakukan melalui media digital seperti membuat desain dan konten sosial media. Di mana di sini akan berhubungan dan bekerja sama dengan admin terkait pemupublikasian desain. Tanggung jawab dan kewajibannya bertanggung jawab atas segala desain serta konten yang telah dipublikasikan. Standar kinerjanya memiliki keterampilan desain, tidak gaptek, mampu beradaptasi secara cepat atas tren yang terjadi, memiliki pengalaman dalam bidang industri kreatif, mampu bekerja dalam tim, dan tepat waktu. Lalu untuk kondisi kerjanya, bekerja secara WFH maupun WFO. Lalu untuk jenis pekerjaan ketiga yaitu ada kasir. Ringkasan pekerjaannya sendiri bertugas mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. Menjadi kasir yang mengelola keluar masuknya transaksi yang berhubungan dengan pelanggan yang sedang melakukan transaksi pembayaran maupun melayani pelanggan yang membutuhkan bantuan. Untuk tanggung jawab dan kewajibannya, mampu mengolah transaksi dengan pelanggan menggunakan mesin kasir, memindai barang dan memastikan harga barang akurat, mengumpulkan pembayaran dalam berbagai bentuk transaksi, dan juga bertanggung jawab dalam menjaga toko dari awal buka hingga tutup. Untuk standar kinerjanya, memiliki kemampuan berhitung yang baik serta komunikasi layanan yang baik,
dapat memanfaatkan dan menggunakan transaksi teknologi, dan juga tepat waktu. Dan terakhir untuk kondisi kerjanya, bersedia ditempatkan di cabang-cabang tertentu, dan mampu berada dalam tekanan. Lalu untuk jenis pekerjaan terakhir yaitu baker, ringkasan pekerjaannya bekerja dalam dapur untuk memproduksi produk roti-rotian, cake, makarun, dan sebagainya. Di mana ini akan berhubungan atau bekerja sama dengan admin. Untuk tanggung jawab dan kewajibannya sendiri yaitu mampu mengembangkan atau meningkatkan resep kue, menguji bahan-bahan dan barang jadi untuk memastikan produk memenuhi kontrol keamanan dan kualitas pangan, membersihkan dan mengisi kembali tempat kerja, dan memastikan bahwa semua peralatan disanitasi serta dipersiapkan untuk shift berikutnya. Lalu untuk standar kinerjanya, mampu dan memiliki pengalaman dalam mendekorasi kue, mampu bekerja dalam tim, juga tepat waktu. Kondisi kerjanya sendiri, bersedia ditempatkan di cabang-cabang tertentu, kesediaan untuk bekerja sama mandiri atau dengan anggota tim lainnya untuk memecahkan masalah, fleksibilitas untuk memenuhi permintaan pelanggan, termasuk ketersediaan pagi, malam, akhir pekan, dan libur. Lanjutnya, job spesifikasi akan dijelaskan oleh Thalia. Selanjutnya, persyaratan yang perlu diperhatikan yaitu job description yang ada pada posisi-posisi dalam karyawan Sweet Bakery. Yang pertama, job specification untuk admin. Yang diperlukan adalah skill komunikasi dan teknologi media, cekatan, dan minimal usia 19 tahun dan maksimal 30 tahun, disiplin, teliti, dan tekun, serta menerima minimal lulusan SMA atau SMK. Posisi ini dapat diperuntukkan untuk perempuan atau laki-laki. Selanjutnya ada job specification untuk digital marketing. Yang pertama yaitu terbuka, cepat beradaptasi terhadap teknologi baru, memiliki pengetahuan dasar komputer, minimal berusia 19 tahun, maksimal 25 tahun. Kreatif, disiplin, teliti, dan tekun, minimal lulusan SMK dan diperuntukkan untuk perempuan atau laki-laki. Selanjutnya yaitu untuk bagian kasir. Yang pertama ada bersikap jujur dan terbuka, memiliki skill komunikasi, ketelitian, kesabaran, ketekunan pengetahuan produk atau mampu mengenal dengan baik produk-produk yang dijual. Mampu menyelesaikan masalah, terbuka akan teknologi, dan memiliki pengetahuan matematika dasar. Minimal berusia 19 tahun dan maksimal 25 tahun. Minimal lulusan SMA dan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun. Perempuan atau laki-laki berpenampilan rapi dan wangi. Selanjutnya adalah baker. Yang pertama adalah belajar hal baru. Ketelitian, disiplin, dan ketekunan. Memiliki pengetahuan matematika dasar, minimal berusia 22 tahun dan maksimal 30 tahun. Melampirkan sertifikat bila ada, minimal lulusan S1 Tata Boga dengan pengalaman bekerja 2 tahun. Dan diperuntukkan untuk perempuan atau laki-laki. Teknik dan metode rekrutmen yang akan kami lakukan adalah yang pertama, mengumpulkan berkas, seperti CV, yaitu portofolio khusus digital marketing. Yang kedua adalah wawancara atau interview. Dan yang ketiga adalah tes berupa kuesioner. Kami menggunakan metode tersebut karena kami memerlukan informasi yang lebih jelas dan akurat dari kandidat. Kami menggunakan metode tes dengan kuesioner agar mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan minat dari calon pekerja kami. Selanjutnya adalah teknik seleksi. Setelah melewati proses wawancara dan kuesioner, beberapa kandidat yang dinyatakan lolos pada seleksi tersebut harus mengikuti tahapan atau seleksi kedua yaitu training atau pelatihan. Training atau pelatihan diadakan selama kurun waktu 2 hari.
Pada tahap seleksi ini, setiap calon kandidat terbagi menjadi 2 kelompok yang akan diseleksi hari pertama dan hari kedua. Training atau pelatihan dengan melakukan tes seperti yaitu bagaimana cara mereka membuat kue seperti pemilihan, penentuan dan pemakaian bahan, serta teknik apa dalam pembuatan kue tersebut. Training ini dikhususkan untuk baker. Yang kedua, melihat secara langsung bagaimana ia bekerja dalam media sosial dan melayani pelanggan seperti menggunakan WhatsApp atau WhatsApp Business, Instagram, TikTok, juga penyampaian bahasa dengan calon pelanggan, dan bagian ini dikhususkan untuk admin. Yang ketiga, melihat secara langsung dan mengamati bagaimana mereka mengelola keuangan dan cara mereka berinteraksi atau melayani dengan pelanggan. Dan training ini dikhususkan untuk kasir. Dan yang terakhir, setelah melewati tahap seleksi yang terakhir, para calon kandidat yang lolos akan mendapatkan email resmi dari perusahaan. Dan bagi kandidat yang belum lolos, tidak akan mendapatkan email dari perusahaan kami.